Ya, perkenalkan nama saya Alapsi, Waliul Haq NRP 050262011010 dari kelompok MPTI tim B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang DSS 02. DSS 02 atau Managed Service Request and Incident mempunyai deskripsi proses, yaitu memberikan respon yang tepat waktu dan efektif terhadap permintaan pengguna dan resolusi semua jenis insiden, mengembalikan layanan normal, merekam dan memenuhi permintaan pengguna, dan merekam, menyelidiki, mendiagnosis, meningkatkan, dan menyelesaikan insiden. Tujuan prosesnya sendiri ada mencapai meningkatkan produktivitas dan meminimalkan gangguan melalui penyelesaian cepat pertanyaannya dan insiden pengguna. Terdapat juga IT-related goals di sini, yaitu ada risiko bisnis terkait TI yang terkelola, penyampaian layanan TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ada juga proses goal dari DSS 02 adalah layanan terkait, ada 3 di sini, proses goal-nya. Yang pertama adalah layanan terkait TI tersedia untuk digunakan. Yang kedua ada insiden terselesaikan sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati. Dan yang ketiga ada permintaan layanan yang permintaan layanan ditangani sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati dan kepuasan pengguna. Berikut merupakan rasi chart dari DSS 02. Di sini ada manajemen praktis dari DSS 02, ada 7. Yang pertama ada Define Incident dan Service Request Classification Schema. Yang terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama ada tentukan klasifikasi insiden dan permintaan layanan, serta skema prioritas dan kriteria untuk pendaftaran masalah. Yang kedua ada tentukan model insiden untuk kesalahan yang diketahui untuk memungkinkan penyelesaian yang efisien dan efektif. Yang ketiga ada tentukan model permintaan layanan sesuai dengan jenis permintaan layanan untuk mengaktifkan layanan swadaya dan layanan yang efisien untuk permintaan standar. Yang ketiga ada menetapkan aturan dan prosedur eskalasi insiden. Yang terakhir ada mendefinisikan insiden dan meminta sumber pengetahuan dan penggunanya. Yang kedua di sini ada record, classify, and prioritize request and incident, yang terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama ada catat sumber permintaan dan insiden layanan. Yang kedua untuk mengaktifkan analisa tren. Yang ketiga ada memprioritaskan permintaan dan insiden layanan berdasarkan definisi layanan SLA tentang dampak dan urgensi bisnis. Yang ketiga ada verify, approve, and fulfill service request. Ada 3 juga aktivitas yang dilakukan di sini. Ada verifikasi hak untuk permintaan layanan menggunakan jika memungkinkan aliran proses yang telah ditentukan sebelumnya dan perubahan standar. Yang kedua ada dapatkan persetujuan atau persetujuan finansial dan fungsional. Yang ketiga ada penuhi permintaan dengan melakukan prosedur permintaan yang dipilih. Yang keempat di sini ada investigate, diagnose, and allocate incident. Ada 3 aktivitas yang dilakukan pada DSS 02.04 di sini. Ada identifikasi dan jelaskan gejala yang relevan untuk menetapkan penyebab yang paling mungkin dari insiden tersebut. Yang kedua ada jika masalah terkait atau kesalahan yang diketahui belum ada, dan jika insiden memenuhi kriteria yang disepakati untuk pendaftaran masalah, catat masalah baru. Tetapkan insiden ke fungsi spesialis jika diperlukan keahlian yang lebih dalam, dan libatkan tingkat manajemen yang sesuai di mana dan jika diperlukan. Yang kelima di sini ada resolve and recover from incident. Ada 4 aktivitasnya. Di sini ada pilih dan terapkan resolusi insiden yang paling tepat. Yang kedua ada catat apakah solusi yang digunakan untuk resolusi insiden. Yang ketiga ada lakukan tindakan pemulihan jika diperlukan. Yang terakhir ada dokumentasikan resolusi insiden dan nilai apakah resolusi tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan di masa depan. DSS 02.06 di sini yaitu Close Service Request Incident, yang terdiri dari 2 aktivitas, yaitu verifikasi dengan pengguna yang terpengaruh jika disetujui bahwa permintaan layanan telah dipenuhi dengan memuaskan atau insiden telah diselesaikan dengan memuaskan. Tutup permintaan dan insiden layanan. Yang terakhir di sini ada DSS 02.07 yaitu Track Status and Produce Report, yang terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama ada memantau dan melacak eskalasi dan resolusi insiden, serta meminta prosedur penanganan untuk kemajuan menuju penyelesaian atau penyelesaian. Identifikasi pemangku kepentingan informasi dan kebutuhan mereka akan data atau laporan. Yang ketiga ada analisis insiden dan permintaan layanan berdasarkan kategori dan jenis untuk menetapkan tren dan mengidentifikasi pola masalah berulang. Dan yang terakhir ada menghasilkan dan mendistribusikan laporan tepat waktu atau menyediakan akses terkontrol ke data online. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.